Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain, Pak? Biasa main HP. Oh, lagi nungguin anaknya Posyandu ya? Iya, ini sambil main HP nunggu posyandu. Gimana, Mbak? Oh iya. Eh, Bapak, gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah lumayan, tapi lumayan agak demam mungkin karena cuaca. Oh iya. Si kecil gimana, Pak? Ya, Apakah sehat? sehat alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Wah, bapaknya suami siaga juga ya, nganterin anaknya Posyandu. Iya dong, kalau bukan kita siapa lagi yang memperhatikan anak kita? Oh iya. Bapak kerjanya sehari-hari biasanya ngapain aja? Saya biasanya bertani, Mbak. Di Oh, sawah. bertani. Berarti sekarang libur ya, Pak? Bertaninya dulu nganterin si ibu sama adik pergi Iya, posyandu. sebenarnya bertani tapi karena memang untuk anak ya udah kita luangkan waktu buat anak. Oh, alhamdulillah. Eh, Pak, saya ini petugas kesehatan dari Oke. Puskesmas ya. Mau ngajakin Bapak ngobrol-ngobrol sebentar, Oh, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol silakan, singkat. Mbak. Oh iya. Sambil menunggu si adik selesai posyandu ya, Pak. Iya, Kita ngobrol-ngobrol sebentar. belum juga masih Eh, lama kayaknya itu. Iya, saya mau nanya Pak, Bapak lihat nggak ini ada gambar apa? Mobil. Gambar mobil. Bapak udah punya mobil apa belum Pak? Ya, pengennya gitu, Mbak, tapi insya Allah sekarang belum ada. Ya semoga nanti suatu saat bisa segera mempunyai mobil ya Pak. Iya, amin, ya Allah. Oke, saya ngajakin Bapak menghayal dulu. Bapak misalkan kalau punya mobil di depan rumahnya Bapak senang nggak? Senang dong, pasti. Iya, kalau Bapak tapi mobilnya nggak punya bensin Pak. Iya, nggak apa-apa kan tinggal kita isi. Iya, berarti kita agar mobil itu bisa digunakan, kita harus mempunyai bensin sebagai bahan bakar, gitu ya Pak ya. Gitu. Ya, ini sama halnya dengan di dalam tubuh kita ya. Kita harus mendapat asupan makanan untuk bisa beraktivitas. Seperti itu ya Pak. Nah, misalkan kalau bensin itu dia membutuhkan kalau mobil itu dia membutuhkan bensin, tubuh kita juga memerlukan karbohidrat sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Ya, Bapak tahu apa itu karbohidrat, Pak? Tahu, Mbak, Apa, Pak? karbohidrat itu adalah sumber energi kita. Dari Ya. bahan-bahannya dari nasi, jagung, kentang. Wah, Bapaknya udah ngerti ternyata ya, benar apa yang Bapak ngomongin. Jadi karbohidrat itu salah satu adalah makanan pokok ya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama itu ada nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, seperti itu ya Banyak Pak. sekali berarti, Mbak, ya. Ya, banyak beragam ya Pak ya. Jadi kalau anaknya nggak mau makan nasi, itu nggak apa-apa. Bapak bisa, mungkin dia lagi bosen sama nasi, Bapak bisa kasih dia singkong, kasih dia kentang, kasih dia jagung untuk pemenuhan makanan pokoknya ya. Karena Jadi di tidak sini juga apa-apa. lumayan banyak singkong, Mbak. Ya, jadi kita memanfaatkan tanaman lokal gitu Pak ya. Iya. Ya, jadi eh, terus itu sama seperti analogi, kita analogikan ke dalam tubuh kita. Terus kalau misalkan Bapak udah punya mobil, dan mobilnya itu ada bensinnya nih, ya. Berarti Bapak punya SIM apa tidak? Harus punya SIM. Bapak punya SIM apa enggak? Oh, sekarang ada SIM cuman udah mati. SIM mobil, Pak. Oh, belum ada, Pak. Mobilnya aja kan belum ada. Ya, jadi agar kita bisa mengendarai mobil ini, kita harus punya bensin, punya sopir. Tapi kalau misalkan punya SIM, tapi kalau Bapak tidak punya SIM, Bapak bisa punya sopir. Seperti itu ya. Misalkan, tetapi ternyata sopirnya ini sopir yang ugal-ugalan, yang tidak handal. Misalkan sopirnya ini suka ngantuk, orangnya ngantukan, jalan sedikit ngantuk, itu bagaimana Pak? Ya kita sebagai orang biasa pasti was-was takut, Mbak. Ya, Nanti kenapa-kenapa di takut jalan ya, kan. kecelakaan, bisa Iya. menyebabkan kecelakaan begitu Pak ya. Oke, jadi kita dianalogikan di dalam tubuh kita itu, jadi untuk mobil ini
bisa bergerak, bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, harus punya bensin atau Bapak bisa punya SIM atau menggunakan sopir, tapi sopirnya harus sopir yang sehat, yang bisa mengendarai mobil dengan baik, seperti itu ya Pak. Nah, sama seperti di tubuh kita. Tubuh kita itu zat pengatur zat yang dibutuhkan di dalam tubuh kita itu yang dianalogikan sebagai sopir itu adalah sayur dan buah-buahan ya. Itu adalah sebagai zat pengatur. Seperti itu, Pak. Jadi, asupan di dalam gizi, misalkan kita makan sama seperti analogi mobil ini, kita makan hanya makan karbohidrat saja tanpa sayur, sama seperti analogi mobilnya ada bensinnya tetapi tidak bisa jalan dengan baik dan benar, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi harus asupannya juga lengkap, jangan hanya makan makanan pokok saja. Kemudian ada juga istilahnya kita mengkonsumsi lauk pauk ya Pak ya, protein hewani juga kan Pak? Ya, hewani. Pintar saya berarti. Hewani dan nabati. Saya mau tanya, kalau telur masuk hewani apa nabati Pak? Hewani. Iya, pinter. Kalau telur itu hewani. Contoh yang nabati? Tempe, tahu, lauk pauk, daging ayam, daging merah, hati, seafood itu masuk ke lauk pauk ya. Itu adalah sumber protein. Itu adalah zat pertumbuhan, zat yang mengatur pertumbuhan. Jadi zat ini sangat berguna untuk adik-adik atau anak-anaknya nanti Pak. Jadi asupan gizinya itu harus benar-benar seimbang. Kalau dulu kan kita kenalnya itu 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang sudah beralih ke gizi seimbang. Nah, yang tadi saya jelaskan, berarti kalau Bapak nih udah punya mobil, udah punya bensin, udah punya sopirnya, udah sopir yang sehat, yang keren, yang nggak mengantukkan karena udah seperti tubuh kita sudah mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kemudian zat pertumbuhannya juga, kalau mobilnya tidak diservis dengan baik, dia akan sering rusak ondernya, macet, mogok, seperti itu ya Pak ya. Nah, itu kita dianalogikan di dalam tubuh kita itu dengan zat pertumbuhan seperti lauk pauk yang tadi saya jelaskan. Tapi apa yang saya jelaskan tadi itu juga harus kita porsikan ke dalam isi piringku. Lengkap berarti ya, Pak ya. Ada lauk pauknya, makanan pokoknya, sayur dan buah-buahan. Tapi jangan sampai terbalik Pak. Misalkan setengahnya nasi, sayurnya cuma 1/4, banyakkan lauknya. Atau ya penuh piring nasi, lauknya cuma seuprit tanpa sayur dan buah. Itu tidak baik Pak ya. Semuanya ada porsinya. Jadi makanan pokok dari, misalkan kita analogikan ini yang bulat ini seperti piring Pak ya. Makanan pokok adalah 2/3 dari setengah piring. Jadi piringnya itu kita bagi 2 dulu, kemudian kita isi misalkan nasi 2/3-nya. Kemudian 2/3-nya lagi adalah sayur-sayuran ya, seperti ini Pak. Kemudian 1/3 dari setengah piring itu ada buah-buahan. Kemudian 1/3-nya lagi baru lauk ya. Tidak perlu yang mahal-mahal Pak ya. Misalkan daging, ya nggak perlu daging tiap hari, juga kan tekor Pak ya kalau kayak gitu. Ya, misalkan kita makan nasi, ini lauk pauknya kan ada tempe, tahu, telur, mungkin bisa diwakilkan sama tempe saja atau telur, tempe dan telur misalkan. Terus buah-buahnya tidak perlu buah yang mahal-mahal, buah stroberi, buah apel itu tidak perlu. Pepaya di depan rumah atau di belakang rumah mungkin, apalagi kan bapaknya petani, pasti banyak tanam-tanam buah-buahan ya Pak ya di sekitar pekarangan rumahnya. Kemudian sayur, tidak harus melulu brokoli apa, itu tidak harus terus-terusan, bisa kita ganti dengan bayam Pak ya, atau sayur komak, atau sayur kacang panjang, sayur-sayur yang ada di lingkungan kita. Seperti ini Pak ya. Jadi ini juga berlaku untuk si adik ya. Jadi nanti Bapak kasih tahu istrinya untuk selalu mengkonsumsi makanan pokok, sayur dan buah serta lauk pauk sesuai dengan porsinya, sesuai dengan isi piringku ini Pak ya. Ya, jadi udah paham Pak? Ada pertanyaan?
Udah paham, Mbak. Sangat Ya, luar biasa sekali ilmunya. Kadang saya sering kelupaan, Mbak, buah-buahannya atau sayurnya. iya. Jadi ini harus selalu kita konsumsi setiap hari, Pak ya. Oh, iya. Ya, itu sepertinya udah selesai Pak Oh posyandunya. iya, Pak. Ya, Terima kasih banyak ini, ya Mbak. saya Oh juga ya. terima kasih banyak ya Pak ya. Sudah mau berbincang-bincang sama Iya, saya, bertukar pikiran Pak ya. iya, iya, Mbak. Mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi masalah kesehatan. Hmm. Seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya Oh, pamit. ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.